Ternyata sekarang netizen Indonesia berputar beberapa kali balikan, yang tadinya ngedukung keluarganya si A malah ngedukung keluarganya si B, yaitu keluarganya si Jessica. Hola netizen yang terhormat, kasus kopi sianida Jessica Wongso kembali menjadi perbincangan setelah penayangan film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kopian Jessica Wongso di Netflix. Publik menilai bahwa ada cacat hukum dalam proses penanganan hukum yang dialami Jessica Wongso. Sejumlah pengacara kondang yang berhasil mengatasi masalah besar di Indonesia pun secara terang-terangan mengaku membela Jessica Wongso. Pengacara yang dimaksud seperti Otto Hasibuan, Hotman Paris, sampai yang terbaru Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin Simanjuntak beberapa waktu lalu sempat mengkritik majelis hakim dan jaksa yang dinilai terlalu berani memastikan Jessica Wongso sebagai pelaku pembunuhan. Padahal belum ada bukti telak yang menyatakan bahwa Jessica adalah pembunuh Wayan Mirna. Kamarudin Simanjuntak juga mengatakan bahwa secara ilmiah belum ada hal yang bisa menjerat Jessica bersalah dalam kasus kematian Mirna. Hal ini karena tidak ada saksi yang melihat secara langsung Jessica menuangkan sianida. Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa dirinya akan melakukan segala cara untuk mengusut tuntas kasus tersebut jika dirinya menjadi Otto. Apalagi kasus tersebut tidak ada otopsi dan saksi telak dalam kasus Jessica. Kamarudin Simanjuntak juga berkomitmen untuk membela Jessica Wongso. Namun dengan satu syarat, Jessica Wongso mau datang kepada dirinya dan menyerahkan kasus tersebut untuk dibantu diselesaikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Nah, kalau menurut saya lanjutkan guys. Bagaimanapun masalah Jessica harus di-up lagi. Saya setuju dan saya akan ada di belakang kalian semua, para pendukung Jessica ya. Apapun yang terjadi, siapapun pelakunya dan apapun kejadiannya, harus ada keadilan untuk dia. Kalau memang benar-benar terlaksana, saya bilang hebat. Katanya kemarin ada Bang Kamarudin, ada siapa lagi? Bang Hotman Paris, lalu Bang Otto ya. Nah udah 3 serangkai itu keren banget udah. Ayo turun ke jalan, turun ke ke pengadilan. Jadi supaya kasus ini benar-benar diperhatikan dan benar diungkap lagi. Nah itu baru keren. Salam. Sebenarnya masih banyak banget kejanggalannya. Kayak Om Edi ini roman-romannya orang ekstrovert banget yang semuanya tuh jadi temen dia gitu. Sampai ke Krisnamurti, Pak Tito, semuanya. Gak cuman itu, dia juga pernah ngamplopin uang 3 juta ke pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Bilangnya sih buat ongkos ke Bogor gitu loh. Naik apa ke Bogor 3 juta pak? Nah pas wawancara sama Pak Karni ini, Om Edi sempet ngasih lihat video gitu yang menurut dia itu tuh gerakan Jessica memasukkan sesuatu ke kopinya Mirna. Tapi dia berdalih dia nggak ngebuka bukti itu supaya si Jessica nggak dihukum mati, supaya Jessica dihukum seumur hidup aja biar tersiksa. Kalau misalkan emang itu bukti beneran ada dan beneran meyakinkan, kenapa nggak dikeluarin aja pas persidangan? Ya nggak sih, biar lebih memberatkan, biar nggak banyak asumsi juga. Lagian di video tersebut juga nggak ada gerakan yang bener-bener jelas si Jessica itu menuangkan sesuatu atau racun gitu. Cuman kayak gerakan pixel tangan gitu, but nggak jelas gitu tetap. Dan kalau emang bener-bener Om Edi mau tahu banget dan pengen dibuka sejelas-jelasnya penyebab kematian Mirna, ya kenapa nggak diotopsi gitu loh? Kenapa cuman diambil sampel lambungnya aja? Dan ternyata di dalam lambungnya aja cuman terdapat 0,2 mg sianida dan itu tidak menyebabkan kematian. Banyak banget kejanggalannya. Kayak yang ada di video tadi, mukanya harusnya merah ceri, tapi yang dilihat orang-orang ya kan, yang diceritain sama kembarannya Mirna, mukanya biru. Pas dijelasin di persidangan kalau harusnya mukanya merah. Rame tuh di belakang ruangan. Terus beredar foto yang berbeda, yang tadinya biru jadi merah. Photoshop di mana tuh? Gue mau nggak curiga sama Om Edi tuh susah gitu loh, mafia banget itu orang. Terus kayak apalagi kabar-kabar kalau asuransi Mirna tuh sampai puluhan miliar, dan si Om Edi itu suka gonta-ganti cewek gitu loh. Salah satunya Tiara itu. Bahkan katanya nikah sama temennya Mirna yang masih muda belia. Sebenarnya masih banyak kemungkinan gak sih? Atau bisa aja si Mirna itu diracun sebelum berangkat ke Oliver. Kayak diracunnya di rumah, terus reaksinya pas di Oliver gitu, bisa juga ya kan? Atau bisa aja jantung gak sih? Sakit jantung, enggak ya? Ya kan jadi nebak-nebak lagian sih, gak diotopsi, aneh-aneh aja.
diotopsi dong. Kalau memang tidak wajar tuh diotopsi. Terus yang lebih menyedihkan lagi nih guys, Bang Otto, pengacaranya si Jessica ya, bilang ke Jessica kalau misalkan memang kamu pengen bebas, gimana kalau kita ngajuin gerasi ke presiden. Tapi ya gerasi itu syaratnya kamu harus mengakui kesalahan. Dan tahu Jessica jawab apa? Enggak bang, jangan tanya-tanya itu lagi. Aku nggak mau ngaku atas kesalahan yang tidak aku perbuat. Jadi sampai kapanpun, mau 10 tahun atau 20 tahun lagi, aku akan tetap stay di sini. Asal jangan paksa aku untuk mengaku. Wah itu sedih sih kalau emang beneran Jessica bukan pelakunya. Gue udah gak ngerti lagi sih. 20 tahun coy. Hotman Paris yang notabene adalah saingannya Otto nih, saingannya Bang Otto juga bilang belum tentu Jessica loh ini pelakunya gitu. Ya kalau misalkan Jessica pengen bebas ya satu-satunya cara adalah mengajukan gerasi. Cuman Jessica nggak mau mengakui yang bukan kesalahan dia gitu menurut dia. Om Edi bilang sih jangan mau ditipu sama Netflix gitu kan. Yang katanya kameranya cuma nyewa doang. Dia ngomong kayak gitu kayaknya sambil panik juga sih. Ya semoga Jessica bisa dapat keadilan ya. Sedih juga sih dia harus dipenjara atas bukti yang sangat kurang gitu loh. Gak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa dia yang meracuni Mirna. Cuman ya harus ada tersangka, harus ada yang dihukum. Oh my god, komen di bawah kejanggalan apa aja yang udah kalian temuin akhir-akhir ini gitu, denger berita yang lagi heboh ini. Karena TikTok tuh kasusnya Jessica ini kita jadi yang pinter gitu. Kayak kita tuh dikasih tahu kalau bau racun itu gimana sih, yang kayak daun singkong kalau diusek-usek gitu kan ya. Jadi itu baunya cyanida. Oh, terus kalau racun setelah masuk ke dalam lambung gimana gitu. Kan banyak ya penjelasan Dokter Jaya yang menjelaskan tentang racun, tentang cyanida, tentang mayat dan lain-lain. Jadi kita tuh yang tadinya nggak tahu apa-apa sekarang jadi tahu loh gara-gara TikTok. Sumpah ini memang iya sih. Aku juga banyak hal-hal baru yang aku tahu dari TikTok. Apalagi sekarang kan lagi scrollnya kan tentang Jessica ya. Jadi FYP-nya tentang Jessica, tentang jaksa yang ganteng banget itu. Ganteng banget gak tuh? Tentang yang di podcast kan Dokter Jaya, Pak Otto Hasibuan. Terus Pak Otto juga banyak mengungkapkan yang dulu kita tuh nggak tahu gitu. Sekarang banyak banget terungkap Pak Otto. Ya ternyata dia tuh pada saat sidang yang saksi ahli Bapak Jaya, yang Dokter Jaya itu Pak Otto lagi sakit loh. Ya ampun, aku ngeliatnya ya ampun, segitu baiknya Pak Otto membela Jessica padahal dia itu nggak dibayar sama sekali, tapi sampai dia lagi sakit pada saat itu diare dia, tapi dia tetap hadir di persidangan. Pulang sidang tuh udah malam banget, terus balik lagi ke rumah sakit. Itu sebenarnya infusnya itu dia masih ada di tangan, cuman infusnya dilepas tapi jarum infusnya itu masih ada, itu ditutupin pakai si kemejanya dia. Ya ampun, kita tuh dulu nggak menyadari ya pengorbanannya Pak Otto dan temen-temennya dan timnya itu segitunya membela Jessica dan percaya banget kalau Jessica itu benar-benar bukan pelakunya. Dia nggak dibayar sama sekali loh. Logika aja, dia nggak dibayar aja mau, berarti kan benar-benar percaya kalau Jessica itu bukan pelakunya gitu. Dan emang udah pernah mengatakan juga kalau di tengah jalan terbukti sedikit aja Jessica ternyata pelakunya, dia akan mundur. Tapi ternyata sampai itu selesai, sampai putus sidang, Jessica itu benar-benar nggak ada dia itu yang pelakunya gitu. Dia ngomong apa adanya dan kayaknya sih korban sih dia. Kayaknya sih korban. Kayak harus ada yang dikorbankan di dalam kasus ini gitu. Entah korban dari siapa ya. Kayaknya banyak sih. Jadi kayak mengorbankan Jessica karena urusan masing-masing gitu loh. Kalau zaman sekarang nggak bisa kayak gitu. Ingat kan kasusnya Sambo kemarin itu, netizen 62 yang berkoar-koar makanya bisa sekarang. Itu Sambo aja yang udah awalnya udah banyak ngasih duit ke A, B, C, D, itu akhirnya terungkap semua. Dan sekarang tuh apa-apa begitu gitu. The power of netizen. Jadi kita itu jangan berhenti ngomongin ini terus, dan harus di-up terus sampai bener-bener selesai kayak kasusnya Sambo kemarin. Yuk teman-teman yang suka bikin video, semangat yuk. Bye-bye, semangat.
Banyak banget yang bilang kayak, bang, tapi bapaknya Mira itu sus banget bang, mencurigakan banget bang. Waduh, kalau gue sih nggak tertarik dari sudut pandang itu ya. Kenapa? Karena dulu juga Jessica itu sus banget, Jessica itu mencurigakan banget gitu. Tapi setelah kita pikir-pikir, kayaknya itu hal yang wajar deh gitu. Soalnya apa? Soalnya setiap manusia punya pribadinya masing-masing. Ya mungkin pribadinya Jessica pada saat itu ya memang seperti itu, orangnya datar, orangnya dingin gitu. Jadi ya setelah gue pikir-pikir ya memang wajar dia melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Dan itu juga terjadi pada bapaknya Mirna gitu. Setelah gue lihat-lihat, bapaknya Mirna ini punya karakteristik yang narsistik, arogan, mau menang sendiri dan gak mau kalah. Orang seperti itu mustahil minta maaf, mustahil merendah, mustahil. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gini, dulu dia menang, tiba-tiba ada film nih, Ice Cold ya kan, naik. Ternyata sekarang netizen Indonesia berputar beberapa kali balikan, yang tadinya ngedukung keluarganya si A malah ngedukung keluarganya si B, yaitu keluarganya si Jessica. Otomatis orang yang seperti ini itu nggak bakal bilang kayak ya sih sedikit mencurigakan, ya udah saya beserta keluarga meminta maaf telah menuduh Jessica sebagai pelaku, mari kita sekarang usut tuntas kembali kasus ini sampai selesai. Nggak mungkin. Orang seperti itu bakal arogan, orang seperti itu bakal ngerasa kayak, apaan sih di umar-umar lagi, toh gue udah menang, udah terbukti di pengadilan gue menang, udah jelas-jelas sih itu tuh pembunuh, udah jelas-jelas gitu. Pasti kayak gitu responnya. Dan ternyata bener kan responnya kayak gitu. Gue sih nggak tertarik sama sudut pandang itu, justru gue lebih tertarik sama sudut pandang yang lain. Mari kita bahas. Kalau gue ngelihat suatu kasus kriminal nih, gue tuh lebih seneng ngelihat sudut pandang yang siapa nih yang paling diuntungkan dari kasus tersebut. Mari kita ambil dari sudut pandang keluarganya Mirna, entah itu bapaknya, temennya, keluarganya gitu. Apa sih yang diuntungkan? Ada yang bilang kayak, itu demi asuransi yang MM-an gitu. Ya Allah ya Rabbi. Menurut gue sih nggak worth it. Menurut gue sih nggak masuk akal. Kenapa? Karena kembarannya Mirna nih, kembarannya Mirna itu udah hidup di luar negeri, hidup udah sejahtera, udah punya keluarga. Terus siapa? Bapaknya. Ya Allah, bapaknya itu udah tua, dia juga pengusaha, udah punya banyak duit. Ngapain juga dia ngebunah anaknya sendiri cuma buat asuransi yang MM-an? Gak worth it, gak untung, gak untung. Ngapain dia melakukan seperti itu? Tidak untung. Oke, mari kita ambil sudut pandang keluarganya Jessica atau Jessica itu sendiri gitu. Katanya ada cinta segitiga gitu. Nggak masuk akal di otak gua. Kenapa? Karena untuk cinta segitiga dia ngebunah temannya sendiri, nggak masuk akal. Apalagi itu di tempat umum. Dan pas kejadian itu dia nggak kabur dan dia nggak ngejauh, yang otomatis itu gampang banget buat ditangkap kalau misalkan itu benar-benar dia pelakunya. Nggak masuk di akal. Tapi mari kita bahas dari sudut pandang aparat-aparat yang terlibat. Keuntungannya apa aja sih dari aparat-aparat yang terlibat ini gitu? Yang pertama, mereka udah nuduh duluan dan di akhir ternyata dapat pelakunya, yang otomatis nama mereka jadi baik, nggak jadi tercoreng. Itu yang pertama. Yang kedua, jabatan. Udah jelas lah, pasti jabatan-jabatan setelah kasus itu, kasus yang begitu besar di Indonesia, pasti pada naik. Dan itu terbukti. Kalian bisa lihat di acara-acara berita lah, kalau misalkan beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini itu jabatannya naik gitu. Uang sudah jelas. Nggak usah gua komenin. Kalian juga tahu lah, uang mah pasti berputar, ya nggak? Jelas kalau itu. Yang keempat, pujian, trust, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang bersangkutan. Bentar, kok banyak banget untungnya ya? Jadi gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar.